biasanya kalau yang bermanuver di belakang itu nggak kelihatan, di front stage-nya nggak kelihatan. Oh, ini yang backstage ya. Jauh ini sih ya ada yang berkepentingan, tapi kepentingan di dalam. Itu ada sejumlah PW yang ditelepon oleh seseorang gitu. Saya nggak boleh nyebut institusinya ya. Ya. Orangnya aja. Sebuah institusi. Sebuah institusi. NU juga atau? Ya enggak lah. Berarti di luar NU ya. Di luar NU. Ada yang mencoba mengganggu. Nah itu bisa dibaca, itu sudah bisa dibaca lah di laporan-laporan itu. Tapi kemudian diklarifikasi dan sekarang sih kayaknya karena saya lihat ya. Apakah ada ini yang titipan atau memang suara dari NU? Ada yang bermanuver dan ada yang punya kepentingan. Ada yang bermanuver itu yang tadi, yang backstage tadi, yang kadang-kadang ini nggak kelihatan biasanya kalau yang bermanuver di belakang itu nggak kelihatan, di front stage-nya nggak kelihatan. Oh, ini yang backstage ya. Yang abu-abu gelap. Yang berkepentingan ini maksudnya gimana kata Gus Yahya nih? Gimana? Ada indikasi siapa yang berkepentingan? Gus Yahya bilangnya ini ada manuver dan ada yang berkepentingan nih di sini nih gitu. Sejauh ini sih ya ada yang berkepentingan, tapi kepentingan di dalam. Oke, bukan dari eksternal ya. Belum ada indikasi belum ada indikasi ada yang kuat. Atau internal dengan eksternal. Ya ada dulu misalnya sempat disebut-sebut, dan ini saya kira juga sudah menjadi konsumsi di media, misalnya laporan satu majalah di Indonesia kemarin itu kan juga menyebut-nyebut misalnya waktu begitu ada rapat tanggal 20 November itu, Gus Yahya kemudian melakukan konsolidasi PW-PWNU di Jawa Timur, itu ada sejumlah PW yang ditelepon oleh seseorang. Saya nggak boleh nyebut institusinya ya. Orangnya aja. Inisial coba inisial. Sebut dari sebuah institusi. Sebuah institusi. NU juga atau? Ya enggak lah. Berarti di luar NU ya. Di luar NU. Ada yang mencoba mengganggu. Ketua PW, kamu bukan ke Surabaya? Ditanya, lah nggak usah datang lah gitu. Jadi itu. Nah itu bisa dibaca, itu sudah bisa dibaca lah di laporan-laporan itu. Tapi kemudian diklarifikasi dan sekarang sih kayaknya karena saya lihat ya, yang mau masuk itu kemudian agak minggir dikit. Minggir dulu, lagi panas. Ntar kalau udah adem masuk lagi pelan-pelan. Nah tapi kalau misalnya kita lihat kan PWNU itu kan sebuah organisasi besar. Iya. Yang punya ADART. Nah itu berfungsi nggak sih ADART dalam gonjang-ganjing pemakzulan ini, atau sebenarnya hanya formalitas doang? Ya enggak lah Pak, ADART itu konstitusi ya, konstitusi organisasi. Kalau ADART itu tidak difungsikan, gitu, nah organisasi ini nanti akan jadi belantara. Nah itu dia. Nggak ada aturan gitu. Makanya kenapa Gus Yahya sampai hari ini, ya meskipun tadi malam ada rapat pleno yang menetapkan PJ ya, penjabat Ketua Umum PBNU, tapi Gus Yahya merasa bahwa ini proses yang tidak sah secara konstitusi organisasi. Termasuk penunjukan PJ? Ya otomatis ya, pemakzulannya tidak sah, penunjukannya juga tidak sah, ya penunjukannya otomatis tidak sah, dan itu menjadi sikap kiai-kiai senior yang di Mustasar, termasuk yang 2 kali mengadakan pertemuan di pelosok Kediri, ya kemudian kemarin diperluas di Tebu Ireng Jombang, sikapnya juga sama. Gus Yahya bukan tidak punya masalah, Gus Yahya bukan tidak punya salah, dia punya salah, tapi cara menghentikannya tidak begini. Kurang cantik gitu. Atau gimana? Ya tidak memenuhi memenuhi koridor organisasi. Iya, termasuk ADART itu yang dilanggar ya. Tapi ADART itu kuat nggak sih sebenarnya posisinya di PBNU sendiri? Karena kalau kita lihat nih kok tiba-tiba udah ada putusan gitu kalau memang tidak mengatasnamakan supremasi. Betul. Sementara tadi itu karena sistemnya nggak dipakai gitu. Harusnya kan begitu. Jadi dia meskipun dia lembaga tertinggi, tapi kan kewenangannya sudah diatur supaya dia tidak melakukan abuse, supaya tidak melakukan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melampaui kewenangannya. Nah ini rapat harian Suriah itu kalau menggunakan ukuran ADART itu sudah melampaui kewenangannya. Itu bisa dilihat apa sih rapat harian Suriah itu tugasnya apa sih, A, B, C, semuanya ada. Dan untuk memakzulkan mandataris ketua umum itu ya ada itu tugas di situ. Tetap harus muktamar. Forumnya terlalu kecil untuk menggantikan mandatoris gitu ya. Terlalu kecil. Karena rapat harian tadi kan rapat yang paling bawah kan. Betul. Itu bukan hanya rapat harian Suriah, rapat harian Tufidiah itu paling bawah.
Kalau ketemu namanya rapat gabungan, ada mekanisme sendiri. Lebih besar rapat pleno, lebih besar lagi yang melibatkan PW namanya konferensi besar. Di atas konferensi besar ada muktamar. Muktamar itu gitu. belum sampai ke Belum situ sampai, ya. Tapi udah dicegat dulu. Ini nggak sabar, ini nggak tahu ada apa. Nah, ini kalau ngomong nggak sabar Gus Yahya mau mengajukan gugatan hukum nih, itu seperti apa gugatan hukumnya? Ya ada sih suara-suara begitu, tapi belum. Kalau Lihat dulu nih wait and see ya. Wait and see. Yang mau digugat apa? Kalau yang mau digugat soal apakah pidana, apakah perdata, atau tun misalnya, tun kan juga belum ada objek tunnya kan? Betul. Belum ada yang bisa digugat. Oke. Jadi masih menimbang-nimbang. Berarti ini keputusan sebenarnya belum bulat ya, karena masih ada yang kontra dengan putusan ini, artinya belum bisa dianggap mencerminkan suara warga NU atau PBNU secara organisasi. Artinya belum sah atau gimana? Karena di pemberitaan kita lihat kan Gus Yahya sudah bukan lagi, sudah ada narasi-narasi seperti itu. Tinggal framing, cara men-framing orang memberitakan. Tetapi menurut perspektifnya Gus Yahya bahwa memberhentikan ketua umum itu ada mekanismenya. Tetap Kalau tidak melalui mekanisme mekanisme itu ya berarti tidak sah. Oke, walaupun Gitu. Dewan Syuriah sudah mengklaim ini sudah sah gitu. Sangat unik ya, PBNU seperti retak ya, kayak ada dua suara gitu. Iya memang. Tapi memang dari dulu seperti ini Sebelumnya dinamika sih, PBNU, maksudnya kenapa nggak bisa menyatu gitu? Enggak lah. Sebenarnya yang dinamika seperti ini itu ya dulu juga pernah terjadi. Cuman yang sampai seperti ini itu ya baru sekarang. Dulu misalnya di tahun 92 misalnya waktu Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, itu juga pernah terjadi ketegangan dengan Rais Am waktu itu. Rais Amnya Ki Ali Yafi namanya. Isunya itu waktu itu soal SDSB. Oh, yang waktu itu. Yang dibilang pernah dengar. Mungkin Mbak Fitri masih terlalu muda waktu itu. Enggak tahu sih, baru dengar kemarin yang narsum sebelumnya. Karena kemarin juga bilangnya bahwa ini bukan pertama kali sebenarnya gonjang-ganjing di NU. NU sudah terbiasa digoyang-goyang seperti ini. Kasus yang gitu SDSB kan. itu udah tahun 92, tapi waktu itu akhirnya Ki Ali Yafi mengundurkan diri. Jadi Rais Amnya mengundurkan diri karena berhadapan dengan Gus Dur. Mungkin nggak kuat berhadapan dengan Gus Dur. Yang Rais Amnya yang mengundurkan diri akhirnya diganti. Tapi kalau di konteks sekarang nih Rais Amnya tidak mengundurkan diri karena mungkin Gus Yahyanya kurang kuat atau gimana nih? Ya nggak tahu lah. Apakah ada tingkatan-tingkatan gitu di NU? Ada itu, terus lagi di sekitar awal tahun 2000-an mungkin ya, waktu kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi misalnya. Itu juga pernah terjadi ketegangan dengan Rais Am, Kiai Sahal Mahfud. Tapi kedua pemimpin ini asik tuh cara mengelola konfliknya. Meskipun mereka terjadi ketegangan, tetapi duduk bareng. Duduk bareng juga enggak, tetapi tidak ditunjukkan ke publik. Nah itu betul. Tetap menjaga apalagi ini ya. mengkonsolidasi, ngajak teman gitu. Ini. Enggak gitu. Kalau ini terang-terangan banget. Ya mungkin waktu itu memang belum ada medsos segala macam sih. Ini karena medsos. Jadi, ya. Masih bisa ditutup-tutupi lah. Ini kalau geger-gegeran di dalam rumah kan ya yang tahu yang orangnya di dalam rumah itu sendiri. Bahkan saya punya cerita nih Mbak. Waktu terjadi ketegangan itu ada teman saya di Lakosdam PBNU. Kebetulan saya juga aktif di Lakosdam dan tahun 2021 zamannya Kiai Said itu, tahun 2015 sampai tahun 2021 saya memimpin lembaga itu. Jadi waktu terjadi ketegangan antara Kiai Sahal Mahfud sebagai Rais Am dengan Kiai Hasyim Muzadi, teman saya dari Lakosdam ini ingin wawancara untuk sebuah tabloid yang mau diterbitkan, datanglah ke dalamnya, ke kediamannya Kiai Sahal Mahfud, gitu. Begitu nyampe di rumah itu, beliau, aku mau wawancara tapi jangan di ruang tamu ya, wawancaranya di belakang aja, gitu. Oh, lebih santai. Kelihatannya lebih santai, tapi ada sesuatu. Ternyata itu maksudnya supaya istri beliau itu nggak dengar apa yang diomongkan. Supaya saking nggak mau sampai nggak mau melibatkan orang lain gitu. Kalau sekarang mau di forward ya malah ya. Share. Memang harus seperti itu kan. Dulu sampai seininya banget ya. Sampai istrinya aja nggak boleh dengar dong. Boleh dengar supaya nggak terganggu kalau ada masalah. Kira biar lebih santai. Karena pressure buat keluarga juga kan kalau ada kayak gitu. Kalau sekarang open ya.